Ini adalah review jujur tentang salah satu aplikasi fintech untuk berinvestasi. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita bakal nge-review lagi satu aplikasi fintech yang bisa kalian pertimbangkan untuk dijadikan investasi teman-teman ya. Jadi gue mau cerita dulu ya. Sebelumnya gue tahu aplikasi ini, gue dikasih tau teman gue ya, katanya, bro, ada aplikasi bagus nih yang bunganya lumayan ya. Jadi ini termasuk low risk kalau misalnya kita masuk ke financial planning ya. Kalau misalnya kita mau invest di suatu instrumen ya, kita kan mesti lihat ya risknya itu seperti apa. Kalau saham dan forex itu kan termasuk high risk ya. Tetapi kalau yang ini tuh bisa dikategorikan ke low risk karena dia itu mirip-mirip deposito, cuman beda platform aja, beda instrumen juga gitu teman-teman ya. Nama aplikasinya itu adalah Asetku ya teman-teman ya. Jadi sebelum gue mau menyemplung ke suatu investasi itu pastinya gue mau riset dulu ya, apakah aplikasi ini atau platform ini tuh aman ya, dan kemudian itu dia beneran dan juga bagus. Itu mau gue cek dulu. Dan teman-teman bisa lihat ya di layar ini ya, ini ada sedikit dari riset gue ya. Yang pertama itu, Asetku ini apa sih sebenarnya? Asetku itu adalah P2P lending teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu P2P lending itu apa, anggapannya gini aja, ada dua kubu ya. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki uang ya, tetapi dia nggak tahu uangnya itu mau diapain. Dan di satu kubu lain ada orang-orang yang mau beli barang tapi uangnya belum cukup gitu. Dan di sini Asetku ini menjadi penengah antara si yang punya duit sama yang belum punya uang gitu. Jadi ketika yang belum punya uang ini mau beli barang, dan juga si yang punya uang ini nggak tahu uangnya mau diapain, dan dia Asetku ini memfasilitasi mereka agar keduanya itu bisa sama-sama untung. Yang punya uang itu dia bisa minjemin duit terus dapat bunga, terus yang nggak punya uang ini, yang belum punya uang, dia bisa minjem si yang punya uang untuk beli barangnya. Seperti itulah kira-kira P2P lending ya. P2P lending itu sendiri punya beberapa tipe ya, dan kebetulan Asetku ini bergeraknya di pemodalan retail atau sifatnya lebih konsumtif. Kedengarannya memang agak beda ya, karena biasanya pemodalan itu kan untuk usaha, untuk diputar di usaha, tapi di Asetku ini dia pemodalannya itu untuk retail atau yang konsumtif. Dan sebenarnya ini agak mengganggu gue, tetapi ini tidak mengurangi keinginan gue untuk investasi di Asetku, karena nanti di bawah gue jelasin kenapa gitu ya. Dan berikutnya ada yang paling penting lagi nih teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau investasi di suatu instrumen apapun ya, kita pastikan instrumen tersebut ya atau perusahaan tersebut tuh sudah terdaftar oleh OJK ya, diawasi oleh OJK. Dan di sini Asetku juga sudah terdaftar OJK ya dari 21 Desember 2018. So, ini aman. Dan berikutnya kalau misalnya kita mau investasi di P2P lending ya, kita harus lihat yang namanya TKB 90-nya gitu ya. TKB 90-nya itu di Asetku ini 100%, dan ini merupakan angka yang sangat luar biasa menurut gue. Jadi, ini juga menjadi menambah kepercayaan gue kepada si Asetku ini. Dan berikutnya ini ada deretan dari investornya. Nah, di deretan investor ini juga ada yang menarik teman-teman. Kenapa? Karena di sini gue melihat satu perusahaan yang cukup menarik, namanya Sequoia ini teman-teman ya. Kalau kalian nggak tahu Sequoia ini apa, dia ini salah satu venture capital yang cukup besar, dan dia sudah mendanai startup yang bisa dibilang unicorn di Indonesia gitu. Jadi ini bisa membuat gue juga jadi lebih percaya dengan si Asetku seperti itu. Dan ini ada track record performance dari Asetku juga. Di sini ada total borrowersnya ada berapa gitu 2019. Ada milestone-nya dari 2017 sampai 2019. Kemudian ada lendersnya juga ada milestone-nya, bisa dilihat sendiri. Dan ini masih oke ya teman-teman, masih sehat sekali. Nah, berikutnya ada funding options-nya. Dan di funding options ini adalah hal yang paling membuat gue tertarik untuk investasi di Asetku ya. Yang pertama itu karena bunganya teman-teman ya. Ini bunganya kalau kalian lihat ya, ada 17%, 18% per annum ya, per tahun. Dan ini sangat besar kalau misalnya kalian bandingkan dengan deposito gitu. Yang kedua itu adalah masa holdingnya atau masa tahannya itu sebentar banget teman-teman. Ada yang dimulai dari 10 hari, bayangin ya. Kita cuman taruh duit 10 hari, terus kita bisa dapat bunga dengan bunganya sebegini besar gitu ya. Dimulai dari 10 hari, kemudian ada 15 hari, ada 22 hari, sampai dengan 3 bulan ya. Tadi gue udah lihat aplikasinya, dia juga ada yang lebih dari 3 bulan ya sebenarnya, ada yang sampai 1 tahun dan seterusnya. Cuman
di sini yang ditulis sama dia tuh sampai 3 bulan. Dan semakin lama kita hold duitnya ya, kita investasikan, otomatis bunganya juga akan semakin besar seperti itu, teman-teman. Untuk funding prosesnya juga nggak ribet, teman-temannya. Kalian tinggal download aplikasinya Asetku aja. Itu ada di iOS juga, ada di Android juga. Jadi kalian tinggal download, terus kalian tinggal register. Untuk proses registernya nanti gua akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini kenapa kita harus funding di Asetku. Pertama itu yang tadi gue bilang ini ya, dia tuh registered dan juga diawasi oleh OJK kan. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua itu adalah TKB 90-nya tuh besar sekali, 100% ya. Dan kemudian nah ini yang menarik teman-teman ya, ada credit default insurance-nya teman-teman. Jadi kan ini balik lagi ke atas nih ya. Tadi kan gue ngomongin di atas ini kan dia itu kan retail teman-teman. Asetku ini kan pendanaannya retail dan sifatnya konsumtif. Kalau gitu bang, nanti kalau misalnya orang yang kagak bayar gimana? Nah ini yang bikin gue merasa aman tuh, dia ada insurance-nya teman-teman, yang kalau nggak salah insurance itu namanya Stalco Mandiri ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Jadi kalau misalnya ada kredit yang macet gitu ya, nanti itu insurance itu yang ngegantiin teman-teman. Jadi uang kita tuh lumayan aman lah gitu ya. Jadi ini yang menurut gue sangat menarik kalau misalnya untuk invest, coba di Asetku. Oke? Dan berikutnya ya biasa ya, ini ada penghargaan dan juga partnersnya. Oke. Sekarang kita langsung aja ke aplikasinya. Kalau misalnya kalian belum download, kalian tinggal download di Google Play Store kalau di Android. Kalau misalnya di iOS, kalian tinggal ke App Store terus download. Kebetulan di sini gue udah download, jadi kita langsung buka aja. Nah, ini adalah aplikasinya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini UI-nya atau user interface-nya itu sangat simple. Dia cuma ada 4 tabs teman-teman. Ada beranda, ada dana ya, terus kemudian ada modal, dan juga ada profile teman-teman ya, untuk ngatur semuanya. Untuk memulai ya, memulai nanti kalau misalnya kalian belum terdaftar, nanti kalian tinggal daftar dulu. Prosesnya juga sangat gampang ya. Untuk daftar, kalian tinggal masukin nomor handphone kalian, terus kalian nanti kirimin kode verifikasi ke SMS nomor handphone, langsung masuk gitu ya. Dan begitu masuk, kalian tinggal set password seperti biasa. Dan kemudian setelah terdaftar, kalian harus verifikasi teman-teman ya. Dan untuk verifikasi ini juga cukup mudah ya. Tadi gue udah melakukan juga. Kalian tinggal isi nama ya. Untuk verifikasi isi nama, terus isi data-data semua. Kemudian kalian tinggal foto tuh KTP kalian. Kalian tinggal masukin foto KTP kalian ya. Jadi nanti kalian diminta foto KTP kalian, dan kemudian kalian juga diminta untuk memasukkan rekening bank yang akan dipakai untuk bertransaksi di Asetku. Seperti itu. Untuk pilihan banknya sendiri juga sudah lumayan banyak ya. Yang pasti bank-bank besar sudah ada seperti gue pemakai Bank BCA, dan di sini juga ada Bank BCA. Jadi semuanya simple. Dan untuk pendanaannya ini gue belum pernah coba sama sekali, dan di sini gue juga mau kasih tahu ke kalian gimana caranya untuk mendana ya. Sekalian gue mau ngetes, gue belum tahu ini apakah beneran atau enggak gitu ya, apakah bisa cair uangnya. Jadi hari ini gue mau nyoba sekalian bareng-bareng kalian ya, sekalian kalian juga bisa lihat. Di sini sebelum gue mau berdana ya, gue mau coba main-main dulu nih di tab-tabnya ya. Di sini beranda itu isinya seperti ini, rekomendasi seperti ini. Kemudian di atasnya ini kita bisa pilih ya semua, flexi, regular, advance. Ini berarti adalah jenis-jenis pendanaannya teman-teman ya. Kalian bisa pilih sendiri ya. Kemudian di bawahnya ini ada news-newsnya ya. Ada news, kemudian nggak ada yang spesial lagi. Di bagian dana juga ini isinya seperti yang tadi di beranda juga ada gitu ya. Isinya adalah produk-produknya dia. Kemudian di modal, ini mungkin ini modal saya masih 0, saya belum transfer apa-apa. Nanti saya langsung kasih kalian juga cara untuk mendanainya seperti apa gitu ya. Kemudian di bagian saya ini ada kupon juga teman-teman ya. Ini kupon ini isinya bonus-bonus ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan pendanaan, terus nanti di situ ada kolom kupon, nanti gue tunjukin. Itu kalian bisa pakai ini kupon-kuponnya. Ada yang dapatkan kupon tunai, ada kupon bunga tambahan, dan juga ada kupon untuk menambahkan pendanaannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mendanakan 3 juta misalnya, terus kalian pakai kupon ini nih, kupon percobaan 500.000. Jadi nanti bukan 3 juta yang dihitung, tapi 3.500.000. Jadi kalian bisa dapat bunga yang lebih gitu ya. Kemudian ada tugas ya. Oh, ini ada quest-quest gitu ya, kayak games. Jadi kalau misalnya pengaturan profil, kalian dapat plus kupon 500.000 ya. Kalau misalnya dapat pendanaan pertama, ini kalian dapat kupon 2 juta gitu ya. Jadi ini kayak quest, kayak games gitu teman-teman ya. Dan berikutnya ada hak istimewa.
Hak istimewa ini kayaknya dia tuh ada apa ya? Ada tingkatan anggotanya gitu. Jadi dimulai dari normal ya, kemudian ada bronze di sini, kemudian juga ada silver, dan berikutnya ada gold, sampai yang paling tingginya itu adalah diamond. Yang pasti setiap level ini ya teman-teman ya, ini punya benefitnya sendiri ya. Seperti yang kita lihat di belakang tadi di dana ini ya. Kalau misalnya di anggota kalian lihat, nah di sini ada pendanaan super eksklusif. Jadi khusus hanya untuk yang gold, dia punya rate-nya itu lebih tinggi teman-teman ya. Dia punya bunganya lebih tinggi dari yang biasa gitu. Kalau misalnya di gold ini pendanaan super eksklusif 22 hari 19%, tapi kalau yang regular teman-teman itu cuman 18,5%. Jadi bedanya lumayan, oke? Nah, mungkin cukup dulu review dari aplikasinya. Sekarang gue langsung coba ke pendanaannya teman-teman ya. Dan di pendanaan ini kalian lihat teman-teman ya, yang gue sebenarnya tertariknya ke 15 hari. Cuman di sini di bawahnya ini kan kalian lihat ya, jumlah tersisa 818.597. Ini artinya adalah kuotanya tuh sudah habis teman-teman ya. Jadi ini pendanaannya itu ada kuotanya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat yang di 22 hari ini kuotanya masih 10 miliar lebih, berarti ini masih banyak nih, masih terisi 26%. Jadi kuotanya tuh masih ada sekitar 70%-an. Jadi ini masih bisa nih kalau yang 22 hari. Tapi kalau yang 15 hari kalian lihat ini sudah 99% kuotanya. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini kalian nggak bisa masukin lagi gitu ya. Karena kalau di sini kan sisanya 818.000, sedangkan untuk mendana ini minimal adalah 3 juta teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa melakukan pendanaan di 15 hari. Mungkin gua akan tunggu besok karena biasanya ini akan diupdate per hari gitu. Jadi setiap hari dia kalau besoknya dia kuotanya tuh ke-reset lagi teman-teman, seperti itu. Dan untuk pendanaan 1 bulan makin lama makin gede tentu saja ya bunganya. Kalau kita lihat ini 3 bulan paling gede 21%. Atau yang fleksi juga sama ya, 79 hari ya 20% ya, 102 hari 21%, bahkan sampai yang belakang. Oke, nanti kalau misalnya dia sudah terreset, nanti gue update lagi videonya dan kita langsung melakukan pendanaan teman-teman. Oke guys, ini udah di hari besoknya dan sekarang ini gue udah mau coba untuk deposit ya dan untuk mendanai. Dan ini gue coba di 50 juta sekarang gue mau masuk. Kenapa gue masih nunggu sampai besoknya? Karena kemarin itu kan yang gue bilang ya, dia tuh udah kuotanya, dan kemarin tuh kuotanya habis dan dia di refresh itu setiap hari jam 10 pagi. Jadi ya gue baru bisa gitu. Nah ini sekarang bisa lo lihat di depan ya. Nah ini sekarang lo bisa lihat di layar. Ini ada nomor BCA-nya gitu ya. Ada nomor virtual account BCA-nya, dan sekarang gue mau coba buat bayar dulu, bentar. Dan ini sekarang gue udah berhasil ya guys ya. Gue berhasil melakukan transfer pendanaan ya. Dan ya sekarang udah jalan. Berarti sekarang gue tunggu kira-kira 15 hari. Nanti di tanggal 9 teman-teman, 9 bulan 8 2020 baru kelihatan. Nanti gue bakal dapat kira-kira 469.862 ditambah dengan kuponnya 100.000, karena tadi gue pakai kupon ya. Jadi totalnya kira-kira nanti tanggal 8 gue bakal dapat 569.862. Oke. So ya nanti kita lihat aja gimana update-nya ya. Nanti gue bakal update gimana pas dia udah hari H, apakah dia langsung masuk ke rekening gue atau kayak gimana, gue update. Oke, see you nanti tanggal 9. Oke teman-teman, sekarang balik lagi. Gue sekarang sudah ada di 15 hari setelahnya teman-teman ya. Jadi yang kemarin itu, minggu kemarin gue mulai dari depositnya dan gue jelasin fitur-fitur dari asetku. Dan sekarang dari mulai deposit, gue bilang gue bakal nunggu 15 hari karena plafonnya itu 15 hari kan ya. Dan sekarang gue udah di 15 hari berikutnya. Dan sekarang kita lihat hasilnya teman-teman ya. Bisa lihat di modal. Kalian bisa lihat modal gue sekarang udah 0. Dan terus gue kasih lihat sekarang riwayatnya teman-teman ya. Gue mulai start itu dari tanggal 24 Juli 2020 jam 10 pagi, 50 juta gue transfer, dan gue menggunakan kupon percobaan ya 100.000. Jadi ibaratnya itu gue dapat plus 100.000 ya. Dan ini kalau misalnya kalian lihat ya dari historinya, gue setiap hari dapat 24.000 sekian ya, 24.600 sekian sampai 15 hari ya, karena gue ngambil plafonnya 15 hari. So di hari tanggal 10 hari ini teman-teman ya, sebenarnya ini kemarin jatuh temponya tuh kemarin tanggal 9, tapi baru ditransfernya 1 hari setelahnya, jadi tanggal 10, beda 1 hari, jadi H+1 gitu ya. Itu gue ditransfer jam 2.50 ya, pagi-pagi nih transfernya jam 10. Itu sekitar 50.469. Kenapa jadi 50.400 sekian? Karena 469 ribunya ini adalah profit gua teman-teman ya. Jadi ini sudah masuk ke rekening gua, dan kalian bisa lihat ya di sini juga ada gua tunjukin rekening gua, dan ini udah masuk dananya ke gua bener-bener, dan itu hanya makan bener-bener 15 hari. Oke, literally 16 hari sih, karena 15 hari jatuh tempo plus 1 hari itu masuk rekening gua. Jadi setelah gua coba-coba sih ini sejauh ini sih so far asetku ini
menyampaikan janjinya atau program itu dengan tepat ya. Jadi dia bilang di aplikasinya juga setelah jatuh tempo ini dia masuk sekitar dari jatuh tempo plus 1 gitu. Jadi 1 hari setelah jatuh tempo. So ini masih akurat sejauh ini teman-teman ya. Dan gue mau ngasih tahu kalian lagi tentang fitur namanya fitur RM nih teman-teman ya. Jadi di sini kalian lihat ya ada fitur namanya manager RM atau BA ya di bawahnya hadiah referral ini. Kalian klik teman-teman ya. Ini gunanya apa fitur RM ini? Kenapa kalian harus masukkan kode RM ya? Supaya kalian bisa dapat bingkisan ya kayak gue nih. Gue dapat bingkisan dari asetku teman-teman ya di sini. Nanti gue kasih lihat apa bingkisan. Cuman gue mau kasih tahu caranya dulu. Untuk mendapatkan bingkisan dari asetku ini, kalau misalnya kalian mau nabung dan fungsi RM ini juga kalian bisa lihat sih sebenarnya banyak fungsinya ya. Dia itu bakal berarti nge-guide kita lah gimana caranya untuk menggunakan aplikasi asetku kalau kalian bingung. Jadi kalian kayak punya asisten pribadi gitu ya. Dan ini kalian tinggal masukin aja kode RM-nya. Kalau gue sih pakai kode RM-nya TAM teman-teman ya, TAM. Karena gue udah lebih nyaman sama RM ini gitu, si TAM ini. Jadi gue kirim di sini. Oke. Klik konfirmasi dan tulisannya berhasil. Berarti ini kalian sudah mendaftarkan RM Anda atau RM kalian tuh dengan si TAM ini ya. Oke. Dan gunanya RM itu kalian juga nanti selain benefitnya itu kalian bisa di-guide teman-teman ya, kalian juga bisa dapat bingkisan menarik dari si asetku ya. Jadi gue dapat bingkisan teman-teman ya. Sebenarnya gue dapat goodie bag-nya ya. Pertama gue dapat goodie bag seperti ini ya. Dan isinya itu ada 2 nih teman-teman ya. Ada 2 ini. Yang pertama ini apa ini ya? Gue belum lihat sih sebenarnya. Gue kasih lihat dulu. Apa sih ini? Oh, dapat gift voucher teman-teman, dari gift vouchernya MAP teman-teman ya, senilai 50.000 2 lembar, jadi 100.000. Lumayan teman-teman. Kalau misalnya kalian suka Starbucks, ya ini bisa dipakai nih 2. Oke. Selain itu kalian bisa juga dapat bingkisan yaitu pouch ya teman-teman. Ini seperti pouch dari asetku ya. Lumayan ya kalau misalnya kalian mau bawa seperti agenda atau notes gitu ya, atau mungkin bisa jadi tempat make up mungkin ya, buat yang cewek-cewek, atau bisa jadi tempat pensil atau apa gitu ya. Ya ini bagus kok, lumayan oke. Ya itu aja sih yang dikirimin dari asetku. So sekarang kita ke konklusi teman-teman ya. Menurut gua sih ya asetku ini sih bagus ya. Jadi kalau misalnya buat kalian terutama kalau kalian menerapkan financial planning di di financial list kalian atau di ekonomi kalian gitu ya, di financial kalian intinya, kalian bisa mempertimbangkan asetku sebagai mungkin nggak bisa dibilang fixed income juga ya, tapi seperti low risk investment gitu ya, karena ini kan jatuhnya seperti deposito, cuman instrumennya berbeda gitu ya. Risknya mungkin lebih tinggi dari deposito karena si asetku ini kan P2P lending ya, karena dia minjemin dana ke orang dan dananya ini untuk consumer gitu ya, dan masih ada resiko untuk macet gitu mungkin ya kreditnya. Cuman karena si asetku ini sudah dijamin oleh Stako Mandiri dan lain-lain, itu mungkin resiko jadi turun gitu. Jadi menurut gua kalau buat kalian yang ada duit nganggur ya, kalau gua nih ya sebagai trader gitu ya, kalau misalnya gua trading saham itu kan biasa gue nungguin kayak laporan keuangan keluar atau segala macam. Nah itu kan kalau gue lagi nungguin sesuatu event ya, itu kan duit gue nganggur ya. Nah ini kayak kemarin gue naruh duit 50 juta itu sebenarnya uang nganggur. Jadi ya gue coba aja gitu. Kenapa gue berani coba 50 juta ya, karena fitur-fitur yang kemarin gue sebutin dan juga backgroundnya dari si asetku yang gue sebutin kemarin ya di video yang sebelumnya ini, di awal video ini, yaitu gue jadi percaya aja sih, dan ini wajib kalian coba gitu ya. So intinya financial planning itu gue jelasin sedikit teman-teman ya. Kalian misalnya penghasilan kalian 100% ya, 50% itu ini tergantung ya. 50% itu sebenarnya buat kebutuhan pokok dan kebutuhan yang kalian keluarin tiap bulannya ya. Terus 50% ini kalian bagi lagi ya. 30% itu untuk yang fixed income seperti deposito, mungkin untuk asetku yang low risk seperti ini ya, dan mungkin untuk ori juga, sun juga gitu. Pokoknya yang risknya kecil, dan 20%-nya itu untuk yang risknya agak besar, medium sampai ke high gitu ya. Medium ke high seperti apa? Seperti saham, seperti forex, bisnis real ya. Seperti itu. Kalian harus bisa mengatur atau mengalokasikan dana gitu ya. Dan kalau misalnya kalian mau menyisihkan untuk dana darurat ya, kalian ambil dari yang 30% yang tadi di fix itu, kalian ambil 10% atau berapa, terserah kalian. Jadi sebenarnya financial planning itu nggak ada aturan rigidnya ya. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya, dan juga pengeluaran kalian serta lifestyle kalian ya.
saran gue sih semakin kalian berani untuk nabung ya atau untuk invest itu semakin baik ya, karena daripada kalian buang duitnya itu ke sesuatu yang nggak terlalu berguna, ya lebih baik kalian invest ke sesuatu yang lebih berguna supaya uangnya itu bisa berkembang. Oke? So untuk asetku menurut gue ini bagus ya teman-teman, ini kalian layak coba dan bisa coba juga. Tetapi ingat ya, ini kalian harus sadar ini itu P2P lending ya, jadi kalian harus sesuaikan ya. Dan saran gue sih kalian incernya itu yang cepat aja gitu, yang 15 harian atau maksimal 22 hari ya. Dan kekurangannya dari aset gue ini adalah kuotanya gitu. Jadi 15 hari ini seperti kemarin gue berebut teman-teman ya. Jadi gue harus standby setiap hari jam 10 pagi kalau lu mau dapat kuota yang 15 hari gitu ya, plafonnya 15 hari. Karena apa? Karena 15 hari sama 22 hari itu nggak beda jauh bunganya ya. Bunganya hanya beda 0,5%. Kalau yang 15 hari itu 18%, kalau yang 22 hari 18,5%. Jadi menurut gue lu cari yang paling cepat. Kenapa seperti itu? Karena kalau gue lebih sukanya yang cepat ya. Karena kalau misalnya gue plafonnya lama-lama, once gue mau butuh uang itu untuk gue putar di instrumen lain, itu gue nggak kesusahan gitu. Jadi gue rekomen yang 15 hari dan 22 hari. Karena 15 hari itu kalau gue dapat 400.000 itu gue hitung-hitung dari 50 juta itu 1% teman-teman. Itu merupakan angka yang fantastis buat gue ya, sebagai seseorang yang bergeraknya itu di bidang financial market gitu ya. 15 hari 1% itu amazing sekali. Kalau misalnya kalian punya bisnis juga, kalian pasti akan bilang 15 hari 1% itu besar ya. Jadi itu aja sih yang bisa gue bilang tentang asetku ya. Kalian bisa coba sendiri. Dan kalau misalnya kalian merasa asetku ini berguna, kalian bisa komen juga nih di bawah gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu videonya teman-teman untuk review asetku. Semoga apa yang gue share ini bisa berguna buat kalian ya, terutama kalian yang masih bingung untuk mencari instrumen terutama yang low risk untuk investasi. Semoga asetku ini bisa jadi salah satu jalan keluar dan juga solusi untuk masalah kalian, oke? Dan juga gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah teman-teman. Kalian bisa langsung join dan juga nanti kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video dari channel ini, dan kalian bisa like video ini dan share ke teman-teman yang lain yang kira-kira menurut kalian membutuhkan informasi seperti ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian bisa request tentang materi atau apapun yang mau saya bahas di video berikutnya teman-teman. Oke, mungkin segini dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.